wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para peserta kajian pagi siang ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga siang ini. Kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, masih dijaga kesehatan kita, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, yang sedang menderita kesusahan Allah bebaskan dari kesusahannya, yang ada kebutuhan Allah mudahkan dia mendapatkan kebutuhannya, yang ada hutang Allah lunaskan hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya angkat tema kedokteran. Kenapa? Karena dalam kondisi pandemi banyak sekali berseliweran ya di grup-grup WhatsApp ya dan di masyarakat terkait dengan hukum berobat ya, terutama vaksin ya, terutama vaksin. Yang pertama ya, dalam Islam bahwa penyakit apapun tidak akan menimpa kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya dan beriman kepada Allah, dan wajib kita imani bahwa apapun yang menimpa kita semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kalau kita ditimpa penyakit itu adalah ujian agar kita sabar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah sudah kangen sama kita, kepengen kita sujud di hadapan Allah, kepengen kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak mesti orang yang kena COVID itu adalah orang yang dihukum sama Allah ya, karena musibah bisa terjadi pada siapapun. Bahkan jika seorang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, justru ujiannya lebih berat daripada orang yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dari para nabi ya, makanya Nabi dalam hadis pernah mengatakan asyaddun nasi balaan al-anbiya ya, bahwa yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi ya. Para nabi ujiannya berat ya. Berat. Nabi Adam ujiannya adalah dia dimutasikan dari surga ke dunia, dari surga yang serba ada ya ke dunia yang serba banyak cobaan, banyak ujian dan serba kekurangan ya. Kita kalau dimutasikan dari Jakarta ke Bandung aja mungkin banyak yang nggak menerima ya, banyak yang merasa bahwa dia sudah dikucilkan ya, padahal Nabi Adam dimutasikan dari surga ke dunia ya. Dari surga yang serba ada tinggal ngomong ya, ke dunia yang serba dengan usaha ya. Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan, anak istrinya ditenggelamkan ya, kaumnya ditenggelamkan ya. Yang bisa selamat cuman Nabi Nuh dan pengikutnya, istri dan anaknya malah nggak ikut ya. Nabi Lut begitu juga ya. Nabi Ayub bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia menderita sakit. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi Isa udah pernah kita dengar ceritanya dikejar-kejar gitu kan, dikejar-kejar oleh kaumnya ya. Begitu juga Nabi kita Muhammad lahir nggak pernah melihat ayahnya ya, ayahnya sudah meninggal di saat ibunya hamil ya, baru usia 6 tahun ibunya meninggal ya, kakeknya pun nggak lama meninggal gitu kan ya. Dia diasuh sama Abu Thalib, diasuh sama Abu Thalib sampai beliau menjadi nabi, diasuh sama Abu Thalib atau dia serumah dengan Abu Thalib, padahal Abu Thalib tidak ikut ajarannya ya. Jadi bukan main, orang sangat menderita sekali di saat dia ngajak kepada sesuatu, orang terdekatnya nggak ikut ya. Kemudian diusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, di Madinah diserang-serang terus gitu kan ya. Datang kaum kafir Mekah mau menyerang Nabi Muhammad gitu kan, bersama pengikutnya. Berapa kali terjadi peperangan, semuanya adalah serangan dari orang Mekah ya, sampai Rasulullah wafat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan digambarkan oleh Aisyah pernah rumahnya ya dalam 1 bulan tidak pernah berasap ya. Nah, ini itu orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin dekat seseorang kepada Allah, maka semakin banyak ujian dan banyak cobaan, dan ujian kesabarannya lebih berat ya. Nabi dalam hadis pernah bersabda, innallaha idza ahabba ahadan iftalah, bahwa Allah kalau cinta kepada seseorang, Allah uji dia ya. Kalau cinta diuji ya. Semakin seorang itu mau dinaikkan derajatnya, semakin ada ujiannya. Dari SD ujian,
SMP ujian, SMA ujian, S1 ujian, S2 ujian, S3 ujian gitu kan. Semakin berat berarti derajatnya tinggi. Kalau ujiannya kecil-kecil saja maka itu berarti dia masih SD gitu kan ya. Jadi makanya kita kadang-kala ya harus banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bebas dari ujian ya. Mungkin naudzubillah min dzalik kalau seandainya kita termasuk orang yang diabaikan sama Allah, diabaikan. Makanya jangan kita berpatokan kepada orang non muslim. Jangan kita berpatokan kepada orang yang jauh dari Allah ya. Dia yang kafir saja misalnya gitu kan, dia yang non muslim saja gitu kan ya kok hidupnya nikmat, bisnisnya maju, semua maju gitu kan. Itu kalau dalam Islam, saya bicara dalam hukum Islam, saya bicara kepada umat Islam sekarang ini ya, bahwa bisa jadi itu adalah ditelantarkan sama Allah ya. Kalau orang yang selalu ya yang dicintai Allah selalu ditegur sama Allah. Salah ngomong aja langsung terpleset dia ya. Kenapa aku harus tegur? Karena aku nggak mau dia jauh-jauh dari aku gitu kan. Itulah orang yang dekat dengan Allah. Jadi orang yang diuji dengan penyakit justru harusnya ya dia merasa dekat dengan Allah, bahwa Allah ya selalu kepingin aku dekat dengan dia, selalu ingin aku meminta kepadanya, sujud di hadapannya ya, introspeksi diri, mungkin aku punya kesalahan yang mana harus aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau salah kepada manusia aku harus minta maaf ya. Ini adalah berupa teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin ya. Banyak ustadz-ustadz yang sekarang kena COVID gitu kan ya, yang meninggal dunia, itu menunjukkan bahwa ya mereka termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk orang mukmin. Tapi kalau untuk orang kafir bisa saja itu sebagai hukuman ya, tapi bagi orang mukmin adalah bukti Allah tidak membiarkannya. Allah kepengen dia ya kalau meninggal karena COVID ya, itu termasuk di dalam hadis Nabi disebutkan sebagai orang yang mati syahid ya. Ini sekilas terkait dengan penyakit ya. Di saat kita ditimpa penyakit ya, wajib kita berobat. Hukum berobat adalah wajib. Kenapa? Karena kita tidak boleh membiarkan diri kita binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan bunuh diri kalian, ya. Jangan bunuh diri kalian. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan jangan biarkan diri kalian celaka. Jadi kalau kita sakit, apalagi sakitnya itu bisa berakibat binasa, nyawa kita melayang ya, atau mengancam nyawa kita, maka wajib kita berobat selama kita tahu cara berobatnya ya, dan kita punya sarana untuk berobatnya, atau masih dalam jangkauan kemampuan kita, maka kita wajib ya berusaha untuk berobat ya, berusaha ya. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan kita muslim non muslim ya. Kalau muslim ya wajib berobat, tapi bukan berobat yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diwajibkan untuk berusaha. Ya, kita mau wah ini katanya ya, sembuh itu datangnya dari Allah. Kalau gitu saya nggak usah berobat. Salah, bukan tawakal itu namanya ya. Nabi pernah bersabda kepada seorang sahabat saat ditanya, "Ya Rasulullah, ini onta saya, apakah cukup saya bertawakal kepada Allah supaya nggak hilang?" Kata Rasulullah, "Iqilha." Ya, ikat dulu ontanya, baru tawakal kepada Allah. Usaha dulu, selebihnya itu Allah yang menentukan. Kalau Allah takdirkan hilang ya hilang juga. Kalau Allah takdirkan dicuri, dicuri juga gitu kan. Jadi ya, tetap usaha itu harus ya. Nabi Ayub alaihissalam ya sempat sakit berpuluh-puluh tahun ya, tapi Allah perintahkan kepada Nabi Ayub untuk berusaha. Untuk berusaha ya, walaupun usahanya ya minimalis gitu kan, minimalis. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ayub ya, berpuluh-puluh tahun dia sakit, ditinggal sama istrinya, ditinggal sama anaknya, ditinggal sama kaumnya, dia sendirian ya. Nggak ada yang bisa mengobatinya, tapi Allah perintahkan kepada Nabi Ayub, ayo usaha dulu. Ya, apa usaha yang Allah perintahkan kepada Nabi Ayub? Kata Allah, ya, urkud birijlika, hadza muktasalun baridun wa syarab. Karena dia sendirian, nggak punya orang yang bisa membantu dia, ya, kata Rasulullah, urkud birijlika, hentakkan kakimu, ya. Hadza muktasalun baridun wa syarab. Akan keluar air, ya, mandi dengan air tersebut, wa syarab, dan minum. Kenapa mandi? Karena mandi membersihkan zahir badan kita dari bakteri-bakteri, virus-virus, ya, kuman-kuman di luar tubuh kita. Dan minum, di saat kita minum membersihkan bagian dalam tubuh kita, ya. Kalau ada virus-virus yang masuk lewat mulut kita, maka itu akan terdorong oleh air dan keluar lewat air seni.
Jadi walaupun kita habis minum itu memang pipisnya banyak, itu diantaranya adalah menguras isi perut kita ya. Jadi ini harusnya kita terapkan saat ini di saat wabah corona saat ini, banyak-banyak minum, banyak-banyak mandi. Ya, kalau keluar rumah kita datang ke kantor ya, pulang-pulang mandi, cuci bajunya semuanya ya. Supaya apa? Ya, itu kita membersihkan usaha kita ya, kalaupun kita sudah melakukan hal yang seperti itu tetap juga kena wabah corona, ya itu berarti sudah takdir Allah, berarti kita termasuk orang yang disayang sama Allah supaya kita kembali kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Jadi usaha itu harus, selama cara berobatnya kita tahu cara berobatnya dan kita punya kemampuan secara finansial untuk berobat, maka wajib berobat. Jadi kalau sakit wajib berobat ya. Begitu juga kalau wajib berobat, maka wajib juga kita antisipasi supaya nggak sakit ya. Sebelum sakit wajib antisipasi juga. Kenapa? Karena bagian daripada menyelamatkan jiwa kita. Karena wajib dalam Islam wajib menyelamatkan diri kita dari kebinasaan ya. Bukan hanya diri kita, kita wajib menyelamatkan orang lain dari kebinasaan. Ada orang yang sekarat, wajib kita tolong gitu kan. Islam sangat memperhatikan dalam hal nyawa. Ada 5 tujuan syariat Islam. 5 tujuan syariat Islam. Yang pertama, menjaga agama supaya orang tetap dalam ajaran yang benar ya. Jadi nggak boleh orang itu murtad. Yang kedua, menjaga jiwa, nggak boleh ada orang yang mati ya, mati terbunuh atau disakiti atau binasa. Gitu kan? Ya semua. Makanya dalam Islam orang yang membunuh hukuman mati. Ya kenapa? Karena wajib menjaga jiwa manusia. Ya, salah kalau ada yang mengatakan bahwa Islam membolehkan kita merangin orang, enggak ya. Kita berperang ya, jihad itu kalau diserang ya. Kalau diserang wajib bela diri, tapi kalau nggak diserang nggak boleh sama sekali ya, walaupun kepada orang non muslim sekalipun ya. Menjaga jiwa ya. Ketiga, menjaga akal, nggak boleh akal kita rusak. Makanya Islam mengharamkan minuman keras karena dia merusak akal. Orang jadi jadi ngomongnya ngalur ngidul ya, akalnya nggak bisa dia kendalikan ya. Kemudian yang keempat, menjaga keturunan. Ya, makanya Islam mengharamkan hubungan laki perempuan tanpa ikatan suami istri yang sah. Kenapa? Karena kalau ada anak lahir, nanti nggak jelas siapa ayahnya. Ya. Yang kelima, ya menjaga harta, nggak boleh kita ngambil harta orang lain secara tidak sah. Ya, apapun harta orang lain harus kita lindungi. Ya, nggak boleh kita ambil kecuali dengan cara yang sah. Kita membeli atau dikasih atau kita dapat warisan dari yang bersangkutan. Ya. Kalau enggak maka tidak dibolehkan. Jadi itu tujuan syariat Islam. Jadi Islam mewajibkan kita menjaga nyawa kita ya, juga nyawa orang lain ya. Jadi kalau berobat wajib, maka menjaga diri dari penyakit hukumnya wajib. Itulah dasar MUI ya, yang membolehkan sholat berjamaah berjarak. Kenapa? Karena termasuk menjaga jiwa, karena kita menjaga dari sesuatu yang mencelakakan nyawa. Karena COVID-19 ya, terbukti ya sudah menjadi penyebab bukan Allah yang matikan ya. Salah satu penyebab ya seorang bisa menemui ajal. Walaupun ajal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya, tetap kita harus berusaha untuk menghindari diri dari kecelakaan atau dari hal yang membinasakan nyawa kita. Jadi menghindari wajib. Itulah dasar MUI memfatwakan sholat boleh berjarak gitu kan. Ya, sholat boleh pakai masker gitu kan ya. Itu salah satu cara kita untuk bisa menghindari hal-hal yang mencelakakan nyawa kita. Jadi berobat wajib, menjaga diri dari hal yang membahayakan hukumnya wajib juga ya. Makanya di dalam Islam ya, makan kambing halal, tapi kalau bagi orang yang punya penyakit darah tinggi haram hukumnya karena mencelakakan dirinya ya. Gula halal, tapi bagi orang yang punya diabetes haram hukumnya. Kenapa? Karena itu mencelakakan dirinya. Apapun mencelakakan diri maka hukumnya wajib. Jadi berobat wajib, menghindari penyakit wajib. Itulah dasar. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz, emang boleh kita sholat berjarak berjamaah? Hukum asalnya nggak boleh. Tapi karena ini menyelamatkan nyawa kita, dan salah satu tujuan syariat Islam adalah wajib menjaga nyawa, gitu kan? Wajib menjaga jiwa, maka hukumnya jadi dibolehkan, ya. Menurut fatwa ulama, ya. Sama juga sholat dengan masker. Hukum asalnya nggak boleh pakai masker sholat, ya. Nggak boleh pakai masker sholat, kita berhadapan dengan Allah, jangan pakai masker. Tapi kalau kita sholat di rumah, nggak boleh pakai masker. Tapi kalau kita berjamaah, khawatir ya kita masuk droplet dari orang sebelah ya ke mulut kita, ke hidung kita, maka kita pakai masker. Jadi itu hukumnya jadi wajib ya. Jadi wajib kita menerapkan protokol kesehatan ya. Kalau berobat wajib, menjaga diri dari penyakit wajib.
boleh enggak kita dalam rangka menyelamatkan nyawa kita berobat dengan obat yang haram, ya, berobat dengan obat yang haram, ya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa berobat dengan obat yang diharamkan hukumnya boleh dengan syarat. Ada 5 syaratnya. Pertama, tidak ada alternatif obat yang halal. Kalau ada alternatif obat yang halal, maka tidak dibolehkan, ya. Ya, kenapa? Karena dalam rangka menyelamatkan nyawa. Yang kedua, penyakit yang diobati adalah penyakit yang mematikan. Kalau penyakit yang tidak mematikan cuma sekedar flu biasa, batuk biasa, luka biasa, tidak, ya. Jadi kita hanya boleh menggunakan obat yang haram kalau pertama, ya, tidak ada alternatif yang halal, yang kedua penyakit yang mematikan. Yang ketiga, sudah terbukti secara ilmiah, ya, lewat penelitian dan lewat penelitian lewat laboratorium, ya, bahwa itu memang obat yang bisa, ya, menjadi penawar penyakit yang mematikan tersebut. Yang keempat, ya, penggunaannya tidak boleh berlebihan. Kalau bisa dengan sekali suntikan cukup, maka sekali saja, nggak boleh 2 kali. Ya, nggak boleh 2 kali, ya. Sama seperti kalau kita berangkat haji kan, kita divaksin, katanya vaksinnya itu dari enzim babi. Kalau memang tidak ada alternatif yang halal, boleh, tapi sekali saja. Karena haji cuma wajib sekali, yang kedua kali nggak boleh lagi, ya. Jadi kenapa? Karena meminimalisir kita mengkonsumsi yang haram. Yang kelima, ya, tidak boleh berlebihan, ya. Yang kelima, tidak boleh kita menikmati, artinya mumpung nih, ya, boleh minum obat yang haram gitu kan, ya. Saya mau ngerasain nih, ya, obat dari minyak babi itu apa sih? Ini nggak boleh. Ya, jadi bukan menikmati karena terpaksa sekali. Jadi itu 5 syarat kita berobat dengan obat yang haram. Jadi kalau tidak ada alternatif yang halal, kemudian yang kedua, ya, penyakitnya mematikan. Kalau nggak mematikan tidak, ya, mematikan karena dalam rangka menyelamatkan nyawa. Yang ketiga, ya, tidak sudah diteliti dalam ilmu kedokteran. Yang keempat, tidak boleh berlebihan. Kalau bisa diselamatkan dengan sekali kita minumnya, kita disuntik cuma sekali, maka sekali saja, nggak boleh lebih, ya. Kalau COVID, ya kan, vaksinnya 2 kali, ya. 2 kali, ya. 2 kali aja, nggak boleh 3 kali. Yang keempat, ya, yang kelima, tidak boleh kita menikmati. Jadi boleh kita mengkonsumsi obat yang haram dalam rangka menyelamatkan nyawa kita kalau kita sakit dan penyakitnya mematikan, ya. Penyakitnya mematikan. Nah, ini terkait dengan vaksin, ya. Ya, banyak kadang-kadang berseliweran di grup WhatsApp terkait dengan vaksin. Ustadz, emang boleh nggak kita pakai vaksin? Ya boleh kalau memang untuk menyelamatkan nyawa. Dan COVID termasuk penyakit atau virus yang terbukti sudah mematikan banyak orang, ya. Sudah terbukti mematikan banyak orang, walaupun kematian itu datangnya dari Allah, tapi itu salah satu penyebabnya kita wajib menghindari karena wajib kita menyelamatkan nyawa kita, ya. Tapi fatwa MUI sudah menyebutkan bahwa bahannya bukan bahan haram, tapi bahannya halal. Kalau bahannya halal, apalagi, ya, apalagi. Jadi nggak perlu khawatir terkait dengan vaksin. Kalau memang diwajibkan, ya udah silakan, ya. Jadi nggak ada masalah, ya. Jadi kalaupun dari bahan yang haram, itu nggak masalah selama tidak ada alternatif yang dihalalkan. Kalau ada alternatif obat atau vaksin dari yang dihalalkan, maka yang haram jadi nggak boleh, ya. Tapi, ya, vaksin yang beredar di masyarakat, ya, dari mana itu wallahu alam, saya nggak mau sebut nama, ya, nama obatnya gitu kan, ya. Kata MUI itu adalah termasuk dari bahan yang halal, maka hukumnya boleh, ya, ya. Tapi Ustadz, katanya bisa berdampak negatif, ya. Ada beberapa orang katanya, ya, punya dampak negatif jadi stroke dan lain-lain. Nah, ini perlu diuji, ya, perlu dibuktikan. Kalau memang dampak negatifnya itu, ya, hanya sekedar 5%, ya, atau 3% atau 4%, dalam hukum Islam al-hukmu bil ghalib. Ya, kita menghukumi sesuatu, ya, sesuai dengan hukum mayoritas. Gula itu halal. Kenapa halal? Karena mayoritas aman minum gula. Orang diabetes nggak boleh, gitu kan, ya. Makan kambing halal, gitu kan, ya. Kenapa? Mayoritas halal, mayoritas bermanfaat, ya. Walaupun sebagian kecil yang kena darah tinggi nggak boleh, gitu kan. Jadi nggak bisa kita hukumin karena ada segelintir orang yang kena dampak negatifnya. Tapi kalau dampak negatifnya itu besar, jadi mayoritas, maka hukumnya jadi tidak dibolehkan. Nah, ini hukum terkait dengan berobat dengan obat yang
yang diharamkan, ya. Ada sebagian ulama, yaitu di antara kalangan ulama mazhab Hambali, ya, mayoritas ulama boleh tadi dengan 5 syarat tadi. Tapi kalau mazhab Hambali, sebagian ulama Hambali mengatakan obat yang diharamkan tidak boleh sama sekali, ya. Tidak boleh sama sekali, ya. Kemudian ada beberapa cara pengobatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, ya. Jadi kita boleh berobat dengan obat yang haram tadi, ya. Untuk menyelamatkan nyawa silakan lakukan, ya, semaksimal mungkin, ya. Tapi ada pertanyaan seperti ini, ya. Ustadz, dari mana kita tahu tidak ada alternatif obat yang halal? Dari mana kita tahu, ya? Tidak ada alternatif obat yang halal, ya. Tidak ada alternatif obat yang halal itu, ya, adalah dengan usaha. Usaha semaksimal mungkin kita lakukan, ya. Kalau kita sudah berusaha maksimal, ya, dan memang tidak kita temukan, ya silakan berobat dengan obat yang haram tadi. Silakan berobat dengan obat yang haram tadi, ya. Walaupun kemungkinan ada di ujung dunia yang lain, mungkin, ya, atau di negara yang lain yang kita belum tahu ada alternatif yang halal, itu tidak menjadikan dosa buat kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang terpaksa mengkonsumsi yang haram tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famaniturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Siapa yang terpaksa mengkonsumsi yang haram, ya, ghaira baghin, tidak berlebihan, tadi saya katakan tidak berlebihan, ya, seminimal mungkin. Wala 'adin, tidak melampaui batas, fala itsma 'alaihi, enggak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun. Kenapa Allah tutup dengan pengampun dan penyayang? Bisa jadi usaha kita, ya, itu belum maksimal. Ada obat yang halal tapi kita belum tahu. Tapi itu Allah maafkan. Ya, karena itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak beban kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi walaupun di belahan dunia yang lain ada, ya, enggak masalah. Sama dengan kita tayamum. Kita tayamum kalau usaha maksimal kita memang tidak ada air, ya, maka kita boleh tayamum. Walaupun pasti dan sangat pasti di dunia ini pasti ada air, ya. Jadi kan syarat tayamum apa? Tidak ada air, gitu kan? Wah, mustahil Ustaz nggak ada air, ya. Pastilah ada di Bogor ada air, di Bandung ada air, tapi itu di luar kemampuan kita, di luar jangkauan kita. Ya, kalaupun ada air dan airnya harus kita beli dengan harga yang mahal dan kita nggak punya uangnya, boleh tayamum. Ada obat yang halal tapi bayarnya mahal, kita nggak punya uangnya, silakan berobat dengan obat yang haram demi menyelamatkan nyawa, karena menyelamatkan nyawa lebih penting dibandingkan kita menghindari yang haram tadi, ya. Jadi itu makanya di dalam ilmu fikih ada kaidah yajuz irtikab akhaffid dhararain. Kita boleh menggunakan, ya, mudarat yang lebih kecil. Inti selamat nyawa lebih baik daripada inti menghindari yang haram, ya. Kenapa? Ya, menghindari yang haram, ya, kita bisa taubat sama Allah, gitu kan. Allah Maha Pengampun dan disebutkan di dalam Al-Qur'an, gitu kan. Ya, tapi kalau nyawa inti hilang, inti wah, saya nggak mau sama sekali, sama aja dengan bunuh diri. Bunuh diri karena ente punya sarana untuk bisa menyelamatkan diri tapi ente nggak lakukan, ya. Nah, itu terkait dengan tadi berobat dengan haram. Kemudian beberapa cara pengobatan Rasulullah yang biasa pernah dilakukan Rasulullah, yang pertama adalah berbekam, ya, berbekam. Sebenarnya berbekam itu bukan dari Rasulullah, bukan, ya. Berbekam itu kebiasaan orang Arab saat itu, tapi dibolehkan sama Rasulullah, ya. Jadi orang Arab udah biasa dulu kalau ada yang sakit itu diambil darah kotornya, ya, supaya dia bisa keluar darah kotor dan dia sembuh dari penyakitnya, ya. Tapi di saat Rasulullah datang, ya, Rasulullah bolehkan, ya. Banyak syariat Islam dari kebiasaan orang Arab, ya. Dari kebiasaan orang Arab lalu dibolehkan dan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Islam tidak melarang beberapa hal, banyak dari kebiasaan orang Arab, termasuk kebiasaan orang Arab akikah, ya. Akikah itu kebiasaan orang Arab, ya, bukan datang dari Nabi, bukan. Tapi saat Nabi ada, Nabi bolehkan, ya. Nabi bolehkan dengan syarat, ya. Orang Arab dulu biasa akikah sebelum datangnya Nabi sendiri, ya, bukan syariat nabi-nabi sebelumnya, bukan. Itu kebiasaan orang Arab yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kebiasaan akikahnya orang Arab dulu ada yang salah, ya, yaitu mereka ambil darah, mereka usapin ke kepala bayi. Saat Nabi datang, silakan kalian akikah, tapi kepala bayi jangan dikotorin, ya, justru dibersihkan, cukur. Nah, itu cukur itu baru tambahan dari Islam. Tambahan dari Islam. Nah, termasuk juga berbekam,
Ya, berbekam itu kebiasaan orang Arab berbekam, dan Nabi saat Nabi datang, ya, Nabi bolehkan. Yang kedua adalah ruqyah, ya. Ruqyah, apa itu ruqyah? Ruqyah adalah kita mengobatin dengan ayat-ayat Quran atau doa-doa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita baca ayat Quran, semua ayat Quran dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu bisa jadi obat, bisa jadi obat. Tapi ruqyah dengan suara, ya. Jadi sekarang dalam kondisi COVID, biasakan baca Quran dengan suara. Kalau nggak pakai suara, nggak ada efeknya, nggak, ya. Jadi karena apa? Karena Quran itu suara. Quran itu suara. Iqra, bacalah. Harus baca. Yang namanya baca itu bukan dengan mata, bukan dengan hati, tapi dengan suara, dengan lidah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus dibaca, ya. Jadi itu ruqyah, ya. Jadi ruqyah termasuk pengobatan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Pernah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada seorang sahabat yang ngobatin salah seorang kepala suku, ya, kepala suku kena patokan ular, ya, kena bisa ular, ya. Akhirnya dia umumkan, ayo siapa yang bisa ngobatin saya, ya, maka saya akan kasih seekor kambing. Itu hadis ada di Sahih Bukhari. Ya, tiba-tiba ada seorang sahabat, ya, dia mengajukan diri, ya. Dia mengajukan diri dan dia dia obatin dengan membaca surah Al-Fatihah, ya. Dia membaca surah Al-Fatihah, ya. Setelah dia baca surah Al-Fatihah, berkali-kali dia ulang-ulang baca dengan suara tadi, ya. Itu sembuh, kepala suku tadi sembuh. Setelah sembuh dikasihlah kambing. Ini kambing, saya udah janji mau kasih kambing, gitu kan. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini apa hukumnya orang baca Al-Fatihah dapat kambing? Ya, saya cuma baca Al-Fatihah doang, gitu kan, supaya dia bisa sembuh. Jadi kata Rasulullah, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Yang paling berhak kalian dapatkan upahnya membaca Quran. Ya udah, ambil, kata Rasulullah, haknya inti, ya. Jadi kalau baca Pancasila aja diupah boleh, apalagi baca Quran yang lebih bernilai, gitu kan. Jadi nggak boleh, ya, boleh kita mengobati, intinya ngobatin dengan Al-Qur'an, ya. Jadi sekarang lagi Covid, ayo banyak-banyak baca Quran dengan suara. Jangan tanpa suara, pakai suara, ya. Dan doa-doa yang biasa dibaca Rasulullah, misalnya bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau lagi makan baca bismillah, mau kemana-mana baca bismillah, itu adalah ruqyah kita ruqyah diri sendiri, ya. Tapi ada lagi kadang-kadang di masyarakat, ya, ada apa, seliweran di grup-grup WhatsApp, katanya nggak boleh minta diruqyah. Nah, ini salah, ya. Salah yang mengatakan nggak boleh minta diruqyah, ya. Memang benar Rasulullah mengatakan, ya, bahwa nanti di hari kiamat akan ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang mereka masuk surga tanpa hisab? Ada 70.000, ya, 70.000. Ya, jumlah umat Nabi Muhammad banyak, sahabat aja lebih dari 70.000, ratusan ribu, ya. Jadi 70.000 itu masuk surga tanpa hisab. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa mereka? Manhum ya Rasulullah, ya. Salah satu kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab adalah la yastariqun, tidak minta diruqyah, ya. Ini hadis bukan enggak membolehkan ruqyah, bukan, ya. Tapi usahakan ente jangan minta sama orang lain. Ente ruqyah diri sendiri. Jangan minta ruqyah sama orang lain. Kenapa? Karena kesembuhan datangnya dari Allah. Ente ngapain minta sama orang lain? Ya, Allah mendengar, ya, Allah maha mendengar apa yang ente minta, ya silakan minta, langsung berdoa kepada Allah, ya, jangan berharap sama orang lain, gitu kan. Kenapa? Karena di saat ente berharap sama orang lain, misalnya memang sembuh, ente khawatir nanti salah menilai dia, ente kultuskan dia, padahal dia cuman perantara doang, gitu kan. Allah yang menyembuhkan. Jadi itu makanya kalau orang yang minta ruqyah, ya, itu derajatnya turun sedikit. Ya, tidak termasuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Tapi bisa masuk surga juga, ya. Jadi kenapa? Karena orang yang minta ruqyah nanti akan dihisab sama Allah. Ente minta ruqyah sama dia, kenapa? Ente kultuskan dia, gitu kan. Ini pastilah ditanya. Namanya dihisab itu adalah ditanya. Kenapa ente lakukan itu, gitu kan. Jadi kalau nggak bukan berarti itu hadis tadi mengatakan bahwa ruqyah nggak boleh, ya. Cara pengobatan Rasulullah juga, ya, mengkonsumsi makanan yang dianjurkan, seperti tadi minum air yang banyak, ya, makan kurma, ya. Nabi dalam hadis mengatakan siapa yang bersarapan dengan 7 butir kurma ajwa, maka dia terhindar
daripada sihir ya. Madu ada disebutkan di dalam hadis ya. Di dalam hadis bahwa madu yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas, akan keluar dari lebah air atau air yang beraneka warna ya, dan itu adalah obat untuk manusia ya. Tidak disebutkan obat apa, berarti obat segala penyakit ya. Jadi banyak konsumsi madu, zaitun, tin, semua buah-buahan, semua makanan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu punya khasiat tersendiri ya. Kenapa? Karena Allah nggak menyebut apapun, nggak bersumpah dengan benda apapun, makhluk apapun, melainkan itu makhluk yang istimewa. Watin, wazaitun ya. Jadi banyak-banyak kita konsumsi ya makanan-makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam hadis, termasuk juga air zam-zam ya. Jadi banyak minum-minum air seperti di cerita Nabi Ayub tadi ya. Kemudian ada beberapa tindakan kedokteran, saya tambahkan dikit ya. Nanti jam 13.15 saya berhenti, silakan mau bertanya ya. Beberapa tindakan kedokteran seperti yang pertama adalah apa hukumnya bayi tabung? Ya, bayi tabung. Apa hukumnya bayi tabung? Bayi tabung hukumnya boleh ya. Boleh bayi tabung ya. Karena Allah menganjurkan, Nabi menganjurkan untuk kita banyak punya anak ya. Dianjurkan kita banyak punya anak. Makanya Nabi mengatakan tazawwajul wadudal walud ya. Nikahilah wanita yang punya sifat kasih sayang dan subur ya. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Jadi Allah ya dan nabinya menganjurkan kita untuk banyak anak. Jadi kalau kita nggak punya anak ya, kita boleh berusaha. Ya, boleh berusaha ya. Kenapa? Karena kadang-kadang bisa jadi kita Allah ciptakan kita memiliki kelamin ya untuk kita bisa memperbanyak keturunan ya. Boleh kita fungsikan sarana yang Allah sudah berikan ya. Jadi bayi tabung syarat boleh bayi tabung adalah sperma laki-laki ya diambil dari sperma laki-laki dengan sel telur perempuan dari pasangan yang sah ya, dan dimasukkan ke dalam rahim yang merupakan istri dari yang punya sperma, dari laki-laki yang punya sperma. Selama itu adalah orangnya, maka boleh ya. Jadi diambil dari sperma kita, diambil dari sel telur istri, dimasukkan ke dalam tabung sampai dia membesar menjadi anak ya, maka itu adalah anak kita yang sah. Kenapa? Karena diikat oleh hubungan suami istri yang sah. Atau gitu kan ya, diambil sperma laki-laki dan sel telur perempuan dimasukkan ke dalam tabung, dalam usia tertentu janin tadi dimasukkan ke dalam rahim istrinya. Mungkin istrinya tersumbat rahimnya sehingga dia tidak bisa menerima sperma ya, tapi di saat sudah bercampur dia bisa hamil seperti biasa, maka dibolehkan ya. Boleh karena apa? Karena rahim punya istri, sel telur punya istri gitu kan ya. Atau ya saya kasih contoh yang lain ya. Dari sperma laki-laki, sel telur perempuan pasangan yang sah dimasukkan ke dalam rahim istrinya yang lain, boleh ya. Intinya ayahnya harus jelas. Ayahnya adalah suami yang sah dari yang punya sel telur, suami yang sah dari yang punya rahim ya. Kalau itu maka jelas, yang penting ayahnya jelas gitu kan. Jadi walaupun pindah dari dua rahim ya nggak masalah, selama itu adalah istri yang sah dari suami ya. Dari suami. Kenapa? Karena anak istri pertama, anak bagi istri yang kedua sama ya. Hukumnya sama dengan anak juga. Jadi itu terkait dengan bayi tabung ya. Jadi bayi tabung hukumnya boleh ya. Sarana kita untuk bisa memperbanyak anak ya, selama itu adalah yang punya sel telur, yang punya rahim adalah istri yang sah dari yang punya sperma. Kemudian otopsi ya. Apa hukum otopsi ya? Saya tambahkan dikit otopsi ya, banyak yang bertanya nih kayaknya ya. Otopsi ya. Otopsi itu nanti jam 13.15 saya akan berhenti ya. Otopsi itu adalah kita membongkar mayat ya, untuk sebab tertentu ya. Jadi ini dibolehkan dalam Islam ya. Ada tiga otopsi. Pertama, otopsi untuk mengungkap kasus kriminal. Yang kedua, otopsi untuk mengungkap sebab kematian, ya sebab kematian dalam ilmu kedokteran. Ini orang kok mati, kenapa? Karena keracunan makanan tadi atau gimana gitu kan. Yang ketiga, otopsi untuk kedokteran, untuk ilmu kedokteran ya, untuk mahasiswa supaya mereka melihat rongga tubuh manusia. Ya, apa hukumnya? Tiga-tiganya harus dengan izin ahli waris, ya, izin ahli waris ya. Yang kedua hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat. Artinya
tidak ada jalan yang lain kecuali otopsi, ya. Misalnya, ya, ada tindakan kriminal menyebabkan ada yang meninggal, ya, untuk mengungkap apa sebab meninggalnya, ya. Kenapa? Karena ahli waris mau nuntut orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban, maka dibolehkan, ya. Haknya ahli waris. Kalau kata ahli waris nggak boleh, ya. Jadi misalnya ada orang meninggal gitu kan, ya, nggak tahu sebabnya gitu kan, ahli waris mengatakan, "Lah nggak usah diotopsi, ya kita maafkan orang yang telah membunuhnya, ya bebas," ya. Karena itu hak ahli waris. Kalau dalam Islam, hukumnya dalam Islam, itu hak ahli waris, ya. Karena ahli waris yang dirugikan dalam hal ini. Ya, pembunuhan itu adalah kesalahan kepada manusia. Kesalahan manusia itu adanya di tangan ahli waris. Kenapa? Karena dalam Islam siapapun yang terbunuh sengaja tidak sengaja itu adalah haknya mereka menuntut ganti rugi atau menuntut dihukum kisos. Ya, ada di tangan mereka. Jadi kalau mereka maafkan, udahlah nggak usah diotopsi. Ya, kita akan kuburkan, ya. Seperti biasa kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, kita kuburkan, ya selesai. Itu adalah hak mereka. Tapi kalau mereka mau nuntut, ya silakan. Ya, baru boleh diotopsi, ya. Itu mengungkap sebab tindakan kriminal. Ya, kita nggak bisa ungkap kecuali dengan otopsi. Kalau bisa diungkap tanpa otopsi, maka nggak boleh. Ya, sama dengan obat tadi, kalau ada alternatif yang halal maka nggak boleh yang haram. Ya, kemudian otopsi untuk mengungkap sebab kematian. Ini dalam ilmu kedokteran juga, misalnya ada orang habis makan makanan tertentu meninggal. Ya, dalam ilmu kedokteran lo nggak masuk akal nih kok bisa meninggal gara-gara makanan tersebut. Nah ini kalau mau diungkap, ini kita ungkap nih supaya yang lain selamat. Ini jangan sampai makanan ini dikonsumsi sama orang lain gitu kan. Misalnya buah-buahan, kalau makanan yang dibuat ya udah nggak usah dibuat lagi gitu kan. Ya, itu tanpa otopsi pun bisa. Mungkin ada makan tertentu misalnya gitu kan, ya. Banyak orang makan durian tiba-tiba meninggal misalnya gitu kan. Wah, ini durian ya, jangan sampai ada yang makannya lagi gitu kan. Jadi makan durian jadi haram gitu kalau memang itu sebab kematian. Maka diungkap dalam ilmu kedokteran, ya, tapi izin ahli waris dulu. Izin ahli waris karena ahli waris yang berhak untuk mengizinkan. Kalau mereka izinkan ya silakan, ya. Kenapa? Karena ini keganjilan nih, ya. Ini kayaknya durian-durian di Indonesia udah tercemar gitu kan. Ya, bisa menyebabkan orang meninggal, jangan sampai banyak yang jadi korban gitu kan. Ayo kita otopsi satu gitu kan. Bener nggak itu sebabnya durian? Ya. Misalnya saya contoh aja, bukan berarti durian nggak boleh, boleh ya. Sekarang nggak ada yang ketiga adalah dalam ilmu kedokteran. Kalau memang ya mahasiswa nggak bisa memahami struktur tubuh manusia kecuali dengan otopsi silakan, tapi jangan korbankan banyak-banyak ya. Kalau bisa jangan orang muslim karena orang muslim ya darahnya itu terhormat ya. Nah, itu terkait dengan otopsi. Saya tambahkan dikit terakhir ya, terkait dengan donor ya. Donor darah hukumnya boleh ya. Karena Islam membolehkan kita menyelamatkan nyawa. Donor darah kepada muslim non muslim adalah hukumnya dibolehkan. Dibolehkan ya. Ustadz ya, ini kalau saya donor darah kepada orang non muslim nanti darah saya dipakai buat enggak, kalau udah keluar dari badan inti di luar tanggung jawab inti lagi dah ya. Kita punya mobil udah dijual kepada orang lain, dia pakai buat maksiat, itu bukan tanggung jawab kita lagi ya. Jadi kita bertanggung jawab terhadap sesuatu yang masih di dalam kekuasaan kita. Jadi kita boleh menyelamatkan orang ya dengan kita donor darah ya. Kenapa? Karena Islam menganjurkan untuk menyelamatkan nyawa ya, nggak harus orang muslim ya. Man ahyaha wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang menyelamatkan nyawa kata Allah, maka sama aja menyelamatkan satu nyawa sama aja dengan menyelamatkan manusia secara keseluruhan. Jadi boleh kita sumbangkan darah kita kepada muslim atau non muslim. Cuman kalau ada muslim, ada non muslim, yang muslim yang diutamakan. Ya, yang muslim yang diutamakan. Begitu juga kita donor anggota tubuh, boleh ya. Boleh kita donor anggota tubuh ya. Donor anggota tubuh kepada yang lain dengan syarat tidak mencelakakan kita. Ya, banyak orang donor ginjal ya silakan ya. Orang ginjal satu diambil bisa ya. Dalam ilmu kedokteran ya terbukti itu bisa dilakukan. Oke, karena waktunya yang mepet saya berikan kesempatan ya. Ada waktu sekitar 14 menit untuk bisa bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz. Ini ada pertanyaan. Tapi untuk pertanyaan yang pertama nampaknya sudah dijawab kayaknya Ustadz ya. Terkait dengan berobat dengan ruqyah zaman Nabi. Bagaimana dan untuk sakit yang bagaimana ya segala penyakit Pak untuk bisa diruqyah. Kemudian pertanyaan lagi untuk pengobatan apa harus mengikuti pengobatan modern yang sudah ada penelitian dan izin atau boleh alternatif seperti ke sinse, bekam totok, akupuntur? Oke.
Dan mungkin yang baru-baru ini saya dengar ada PAZ gitu. Katanya begitu ya. PAZ itu apa? Pengobatan akhir zaman, Ustaz. Yang infonya masih pro dan kontra. Oke. Oke, saya langsung jawab. Iya, silakan, Ustaz. Oke, terima kasih. Jadi apa hukumnya kita berobat dengan pengobatan alternatif? Ya, banyak sekali ya cara pengobatan sekarang. Ya, apa hukumnya? Ya, hukumnya adalah dibolehkan dengan syarat. Ya, pasti semuanya dengan syarat. Hukum asalnya boleh. Ya, namanya berobat hukumnya boleh dengan syarat. Ya, pertama, tidak ada unsur syiriknya. Nggak ada unsur syirik. Nggak menggunakan jin. Ya, nggak menggunakan makhluk halus gitu kan. Ya, masuk yang itu yang pertama, tidak ada unsur syiriknya. Yang kedua, diterima secara logika. Diterima secara logika. Kan ada orang ngobatin pakai sapu ya, sapu lidi, ditusuk-tusukin. Lu kenapa ditusuk-tusukin? Supaya peredaran darahnya lancar. Masuk akal ya, masuk akal itu kan. Masuk akal ya. Atau berobat dengan tumbuh-tumbuhan tertentu gitu kan ya. Dihaluskan kemudian diolesin ke badannya. Loh, kenapa diolesin ke badannya? Ini supaya kulitnya ya menjadi segar kembali gitu kan ya. Menjadi ada unsur-unsur di dalam daun-daunan tadi itu bisa meresap ke kulitnya gitu kan. Nah, ini kalau bisa diterima secara logika maka dibolehkan. Jadi nggak ada unsur syiriknya ya, diterima secara logika ya. Dan tidak menggunakan benda yang haram kecuali untuk penyakit yang mematikan. Ya. Jadi itu ininya ya. Jadi kalau dibolehkan ya, kan ada orang yang ngobatin pakai besi panas ya. Kenapa pakai besi panas? Ini besi panas kalau ditempelkan ke kulit itu peredaran darahnya jadi lancar gitu kan. Boleh, silakan ya. Jadi selama masuk logika inti masuk silakan. Karena tadi saya katakan bahwa berbekam itu bukan dari Nabi, bukan Nabi yang ngarang bekam, bukan ya. Itu memang orang Arab yang udah biasa berbekam dari dulu ya. Tapi itu masuk logikanya, nggak ada unsur syiriknya. Nggak menggunakan jin, nggak menggunakan apa kan gitu kan, nggak menggunakan makhluk halus, tapi masuk logika. Kenapa? Disedot adalah darah kotor, ya. Nah ini tinggal dibuktikan secara ilmiah. Memang yang disedot itu memang darah kotor atau darah kotor dan darah bersih juga keluar gitu kan. Kalau memang yang keluar itu darah kotor beneran ya bisa masuk logika gitu kan. Jadi darah kotor yang ada penyakit, ada virus, ada kuman, ada bakterinya itu kita sedot, ya. Nah ini boleh, masuk akal, masuk di logikanya. Ya, sama dengan tadi termasuk Allah ajarkan kepada Nabi Ayub minum air. Kenapa? Logikanya minum air itu mendorong. Kalau kita habis minum, pasti kita mau pipis ya. Jadi airnya itu lewat dan membersihkan. Apa aja kalau kita punya punya panci gitu kan ya, punya panci ada lubang-lubangnya, kita masukkan air terus gitu kan ya, bersih jadinya. Begitu juga badan kita. Ini terima logika. Jadi berobat dengan pengobatan yang alternatif hukumnya boleh dengan syarat tidak ada unsur syiriknya, tidak menggunakan obat-obat yang haram ya, kecuali untuk hal-hal yang mematikan tadi, penyakit yang berbahaya dan mematikan, ya silakan selamatkan walaupun dengan obat yang haram ya, sesuai dengan syarat tadi. Yang ketiga ya, diterima secara logika, secara ilmiah bisa diterima. Kalau secara ilmiah nggak bisa diterima, nggak diterima maka nggak bisa ya. Dan ada orang ngobatin lewat TV, Pak ya. Jadi dia di rumah lewat di TV ya. Coba pasang tanganmu di TV. Nggak masuk logika itu. Nggak masuk logika. Dari mana? Nyambungnya dari mana? Gitu kan. Ya, kalau dia datang ke tempat orangnya tersebut, dia tepokkan ya tangannya ke kulitnya. Ya, ini kenapa ditepok ke tangan? Ini saya lagi baca bacaan. Mudah-mudahan ya, ini tangan saya kan tak. Kalau kita berzikir, zikir kita itu membekas ke seluruh badan kita, termasuk di tangan kita. Ini saya tempelkan gitu kan, supaya nyambung gitu kan. Boleh, nggak masalah. Ya. Itu termasuk masuk logikanya gitu kan. Jadi syaratnya itu aja, tidak ada unsur syirik, tidak menggunakan obat-obat yang haram kecuali untuk hal-hal yang sifatnya penyakit yang mematikan. Yang ketiga ya itu tadi ya, diterima secara logika. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Iya, Ustaz, tentang batasan yang diizinkan syar'i jika berobat dengan merubah organ tubuh bawaan lahir. Oke. Perbaikan kebetulan letaknya maupun substansi organ dari luar. Oke, terima kasih ya. Apa hukumnya merubah organ tubuh ya? Kelamin laki-laki jadi perempuan gitu kan ya? Atau hidungnya pesek jadi mancung ya? Bibirnya sumbing terus dilurusin gitu kan? Giginya nggak rata diratain. Yang pertama ya,
tidak boleh kita merubah ciptaan Allah yang ada Allah ciptakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali untuk memfungsikan sesuatu yang nggak berfungsi. Kecuali untuk memfungsikan sesuatu yang nggak berfungsi. Ya, mohon maaf kadang-kala ada orang yang impoten ya. Nah ini supaya berfungsi silakan, mau diurut mau diapa silakan, obatin ya. Obatin dengan dengan cara yang masuk akal, masuk di logika, gitu kan. Ya, atau misalnya hidungnya pesek sehingga bernapas susah, silakan. Ya. Atau dia bibirnya sumbing, ya, sehingga dia susah berbicara, gitu kan. Ada beberapa huruf dalam Al-Quran yang nggak bisa diucapkan, ya silakan ya. Karena fungsinya kita untuk bisa baca Quran, gitu kan. Ya, atau dia punya gigi, gitu kan, terlalu tonggos sehingga kalau dia berbicara tidak bisa mengucapkan beberapa huruf yang ada dalam Quran, ya maka silakan ya. Jadi boleh kita merubah apapun yang ada dalam tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk memfungsikan sesuatu yang nggak berfungsi. Ya, tangannya mohon maaf patah gitu kan ya, disambung dengan plastik dengan dengan bahan apa gitu kan, kakinya begitu juga gitu pakai kaki palsu Ustaz, ya itu memfungsikan. Jadi memfungsikan sesuatu yang nggak berfungsi boleh ya. Yang tidak dibolehkan ya, kita mempercantik yang menurut kita nggak cantik, itu yang nggak boleh ya. Makanya Nabi dalam hadis bersabda, Allah melaknat ya orang yang meratakan giginya, menipiskan alisnya. Nah ini nggak boleh kita merubah sesuatu karena kurang cantik menurut kita. Kalau kita sudah melakukan itu, maka kita sudah mengoreksi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Falyubattikunna adanal an'am falyughayyirunna khalqallah ya. Jadi Allah marah kalau seandainya ada orang yang merubah-rubah ciptaan, kupingnya dipotong gitu kan ya. Dia rubah apa yang Allah ciptakan ya. Kenapa? Karena Allah ciptakan seseorang itu sempurna untuk ukuran dia, sempurna untuk fungsinya dia, gitu kan. Kita diciptakan tidak terlalu tinggi ya, mungkin supaya kita jangan jadi peragawan ya, mungkin supaya kita jangan jadi pramugara gitu kan ya, supaya jadi ustadz aja dah ya, inti nggak usah mikir itu ya, supaya inti jadi ustadz ya, saya jadikan pendek, kalau ditinggi sedikit nanti jadi pramugara nanti ya, jadi saya kepengennya inti jadi ustadz gitu kan ya. Jadi itulah itu ciptaan Allah. Jadi merubah organ tubuh ya tidak dibolehkan dalam rangka mempercantik, yang boleh memfungsikan yang nggak berfungsi ya. Sama juga Ustadz ya, boleh nggak jenis kelamin dirubah? Nggak boleh, haram hukumnya. Jangankan merubah jenis kelamin, kita laki-laki bertingkah seperti perempuan haram hukumnya. Perempuan bertingkah seperti laki-laki haram hukumnya ya. Oke, itu terkait dengan merubah organ tubuh tadi ya. Ada lagi? Mohon izin bertanya Ustaz, pengobatan ruqyah identik dengan kesurupan atau setan yang masuk di tubuh? Oke. Ini lebih banyak betulnya. Kalau dipatok ular bisa diruqyah dengan Al-Fatihah. Bagaimana pengobatan COVID dengan ruqyah? Coba ini mic-nya dideketin. Oh iya ya. Pengobatan ruqyah identik dengan kesurupan atau setan yang masuk di tubuh. Apakah ini lebih banyak betulnya? Kalau dipatok ular bisa diruqyah dengan Al-Fatihah. Bagaimana pengobatan COVID dengan ruqyah? Oke, ya. Jadi pengobatan dengan Quran, dengan ruqyah ya. Ruqyah itu pakai ayat Quran atau pakai doa-doa yang dibaca oleh Nabi. Ya, termasuk kenapa kita kita baca bismillah sebelum makan gitu kan, supaya makanannya diruqyah dulu, makannya diruqyah dulu. Mau minum baca bismillah dulu karena diruqyah dulu. Kita ruqyah dulu. Bismillah adalah ayat Quran ya. Jadi Allah tidak membatasi ya pengobatan ruqyah untuk penyakit tertentu. Jadi semua penyakit boleh. Itu dalilnya ayat Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Quran, antara lain fungsinya bisa jadi obat. Allah nggak sebutkan obat apa. Ya, syifaa'un lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Tapi bagi orang yang zalim, bagi orang yang jauh dari Allah, nggak bisa dia ngobatin dengan Quran. Jadi cuma orang yang beriman itu apa? Yang yakin dengan Quran. Jadi Quran bisa ngobatin. Jadi nggak selamanya hanya untuk ngusir jin, ya. Nggak selamanya untuk ngusir jin, tapi untuk menyembuhkan semua penyakit. Ya, semua penyakit termasuk COVID juga. Jadi makanya saya sarankan tadi sekarang lagi COVID ini, yuk kita sering-sering baca Quran, tapi ruqyah nggak ada efeknya kalau nggak pakai suara. Ya, kita baca gini, nggak ada efeknya. Pakai suara. Ya.
Karena Quran itu turun dengan suara pakai sama Nabi ya. Jadi Jibril bawa suara bukan bawa catatan ya. Jadi pakai suara. Kalau nggak pakai suara maka tidak ya. Jadi dibacakan, memang dibacakan ya. Jadi makanya anak-anak kita juga kan Nabi dulu pernah kena sihir. Bacanya apa? Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Itu aja dibaca ya. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Allah yang memiliki malam ya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Ini baca aja surah Al-Falaq. Kejahatan semua makhluk, termasuk COVID juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh semua penyakit bisa kita obatin dengan Quran ya. Jadi banyak-banyak baca Quran, insya Allah kita aman dari penyakit. Ya, kalaupun kena ya kita nggak bisa menghindar kalau Allah sudah mentakdirkan ya. Nabi dalam hadis mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas ya, ma asabaka bahwa wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ya, ketahuilah apa yang menimpamu nggak akan meleset. Nggak akan meleset. Apa yang menimpamu memang Allah takdirkan. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang meleset dari ente nggak akan mengenaimu. Kalau udah meleset ya udah, Allah memang Allah takdirkan meleset. Jadi artinya kita banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kena udah berusaha, udah sering ruqyah, udah sering baca Quran ya. Apa kurang baca Qurannya Syekh Ali Jabir ya. Dia baca Quran, dia hafal Quran gitu kan, bacaannya bagus pasti dengan suara gitu kan ya, tapi kena juga banyak ustadz ya, Ustadz Yusuf Mansur ya, dia kalau Allah mau takdirkan ya kena juga, tapi saya katakan tadi bukan berarti itu hukuman, bukan ya, bisa jadi mau menaikkan derajat beliau supaya beliau sabar atau meninggal dalam kondisi ya syahid, karena orang yang meninggal karena wabah itu bisa mati syahid ya. Oke, ada lagi yang bisa mau ditanya? Ini kaitan dengan madu adalah salah satu sumber obat yang penuh vitamin. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang dijelaskan memiliki berbagai manfaat. Namun saat ini banyak madu yang dipalsukan di pasaran. Bagaimana jika kita mengkonsumsi madu namun malah jadi menambah berat dari salah satu penyakit yang diderita? Apakah kembali ke niat menjadikan madu sebagai sumber vitamin sambil ikhtiar mendapatkan madu yang asli, atau lebih baik mencari sumber vitamin lainnya yang disunahkan oleh Islam dengan alasan karena madu saat ini sudah sulit mendapatkan yang asli? Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke, singkat ya. Saya habis ini ada online juga di tempat yang lain. Ini terakhir ya. Jadi bagaimana dengan mengkonsumsi madu? Pertama adalah di saat kita mengkonsumsi obat-obatan apapun, ya, dengan niat ya melaksanakan berusaha, dengan niat kita berusaha ya, berusaha semaksimal mungkin, kan kesembuhan datangnya dari Allah, perlindungan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkonsumsi madu ya dengan niat memang untuk melaksanakan perintah Allah dalam Al-Qur'an. Kan Quran yang menyebut bahwa madu adalah obat dari segala penyakit ya. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Ya, akan keluar dari lebah ya air yang beraneka warna yang bisa menjadi obat, kata Allah, bagi manusia. Obat, Allah nggak menyebut penyakitnya. Berarti penyakit dari segala penyakitnya. Kita konsumsi ya, saya mau mengkonsumsi madu karena Allah anjurkan dalam Quran. Insya Allah kesembuhan datangnya dari Allah, bukan dari madu itu, bukan. Ya, mau madunya asli nggak asli, kita niatnya adalah mengkonsumsi yang asli. Ya, adapun dia sebenarnya tidak asli, insya Allah Allah amankan. Ya, wa ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini, kata Allah, melainkan aku yang kendalikan. Jadi Allah kendalikan. Dia ini udah niat mau melaksanakan apa yang aku perintahkan dalam Al-Quran, apa yang aku anjurkan dalam Al-Quran, ya, aku amankan yang nggak baiknya. Ya, jadi Allah yang datangkan kesembuhan. Jadi kita niat yang baik, kita berusaha semaksimal mungkin mengkonsumsi madu yang asli, gitu kan, madu yang benar-benar madu, gitu kan. Kalau memang kita konsumsi itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah enggak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kesembuhan datangnya dari Allah, bukan dari madu atau bukan dari apapun ya yang lain, adalah sekedar hanya sarana dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan kita laksanakan sarana yang Allah berikan ya, termasuk kita mandi, kita minum air ya. Minum air, kadang-kala kita minum air ada dua jenis air. Satu air kok kayaknya mujarab banget gitu kan, habis saya minum saya buang airnya lancar. Satu air gitu kan ya, ada air yang kita udah ambil yang ini kita terbukti bahwa dia memberikan khasiat yang baik kepada kita ya. Kita cuma berusaha saja ya, berusaha. Saya melaksanakan segala sesuatu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian ini yang saya sampaikan ya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Muhammad Yusuf Siddiq sudah menemani kita bersama lebih dari 1 jam. Jazakallahu khairan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri kegiatan kita pada kesempatan siang ini dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dan dari saya kalau ada kurangan mohon maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu ya. Ustaz Tino. Ustaz Tino. Ustaz Tino. Ustaz Tino. Udah live. Sepertinya udah live, Pak. Udah live Pak Tino ya. Ya, makasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama.